Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Miss Rini. Today we're gonna talking about grammar simple past tense. Yuk kita cari tahu apa tuh simple past tense, fungsinya seperti apa, cirinya seperti apa, dan pola kalimat itu seperti apa. Oke, dengarkan penjelasannya sampai akhir ya. Let's get started. First, we start with the function. Kita mulai dari fungsinya dulu. The simple past tense is a sentence used to express events that occur in the past and have ended in the past. Jadi simple present tense itu kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan berakhir pada saat itu juga. And next second, we're gonna talking about the signal atau cirinya, ciri keterangan waktu dari simple past tense. Keterangan waktu pada grammar simple past tense di sini Miss ambil ada 5 ya. Yang pertama yesterday, last night, this morning, bla 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 ago, last, bla bla bla. Oke, kita bahas satu persatu artinya. Dicatat ya. Yesterday artinya kemarin, last night tadi malam atau malam lalu, this morning pagi ini, and bla 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 ago ini bisa kalian tambahin misalnya 2 jam yang lalu, 2 hours ago, atau 5 hari yang lalu, 5 days ago gitu. Yang artinya sama-sama kayak misalnya 2 hari yang lalu, 5 hari yang lalu gitu. Kalau yang terakhir last bla bla bla, kalian bisa tambahin juga misalnya last month, bulan lalu, atau last year, tahun lalu. Next form, atau bisa dibilang ini rumusnya ya. Jadi simple past tense itu terbagi menjadi 2, ada yang rumus to be nih yang pakai was, were, dan yang satunya rumus yang verb. Bedanya apa ya, Miss? Oke, bedanya kalau yang rumus to be itu untuk menjelaskan sesuatu kebiasaan yang sudah berlalu gitu, atau menjelaskan sesuatu yang sudah berlalu. Lebih tepatnya menjelaskan keterangan ya kalau to be. Dan untuk yang verbs itu lebih menjelaskan tentang kejadian atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Kayak lihat contohnya di bagian to be, they were friend, mereka teman. Nah, kalau misalnya ada were berarti udah pasti, berarti artinya mereka dulunya teman. Kalau sekarang sih udah bukan teman lagi. Jadi kelihatan ya bedanya kalau misalnya they were friend, to be, di rumus to be ini cuma menjelaskan kalau misalnya mereka dulunya teman. Nah, tidak ada kegiatan ya di dalam kalimat itu. Nah, kalau yang ini, yang verb yang sebelah kanan, she worked yesterday. Dia perempuan bekerja kemarin. Di dalam kalimat barusan mengandung sebuah kegiatan. Kegiatannya apa? Ya, yang tadi worked, bekerja. Jadi dia perempuan sudah bekerja kemarin ya. Nah, jadi di sini dijelasin kalau misalnya di rumus verbs itu selalu ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Ya, subjek itu bisa orang, bisa benda, bisa juga hewan. Dan hari ini misalkan bahas verbs aja, to be untuk next meeting, oke? Okay, here's the forms of verb. Ini pola kalimat dari verbs. Ada positif, negatif, dan interrogative sentence. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat positif itu rumusnya subject plus verb to plus object. Kalau negatif subject plus did not plus verb 1 plus object. Kalau interrogative atau kalimat tanya, dibalik subjeknya di belakang, did-nya di depan. Did plus subject plus verb 1 plus object, dan jangan lupa pakai tanda tanya karena ini kalimat tanya. Bedanya verb 1 dan verb 2 itu apa? Contohnya, nah di sini Miss kasih tahu ya, verbs itu kan kata kerja. Jadi kata kerja itu terbagi menjadi 2. Ada regular and irregular. Kalau regular itu artinya kata kerja yang beraturan. Kalau irregular, kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya gimana tuh kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan? Nah, contoh pertamanya di sini ada walk, artinya berjalan. Verb satunya atau bentuk pertamanya cuma tulisannya WALK ya. Nah, kalau verb 2 dan verb 3-nya
kalian tambahin id. Sedangkan berbeda dengan yang kata kerja tidak beraturan. Tidak beraturannya apa tuh? Kalau yang irregular tadi kan tinggal tambahin id ya. Kalau misalnya irregular itu berbeda, verb 1, verb 2, verb 3-nya tulisannya berbeda semua, makanya disebut tidak beraturan. Kayak contoh pertama, eat, ate, eaten, yang artinya makan. Jadi kalian harus hafal ya, ini termasuk verb regular atau irregular ya. Nah, kalian bisa cari verb ini, verb 1, 2, dan 3, dan artinya itu di kamus yang kalian punya, atau kalian bisa cari di internet tabel dari verb regular dan irregular supaya tidak salah dalam menggunakannya ya. And I will give you the example of this sentence. Nah, ini contoh kalimat affirmative, negative, and interrogative. Affirmative kalimat positifnya di sini ada they played badminton 3 hours ago. Mereka bermain badminton 3 jam yang lalu. They di sini sebagai subjek, played sebagai verb to, badminton sebagai objek, 3 hours ago signalnya atau kata keterangan waktu dari simple past tense. Dan yang kedua, kalimat negatif, they did not play badminton 3 hours ago. Di kalimat negatif, verbnya menjadi verb pertama lagi ya. And then interrogative, kalian switch, kalian tukar. Did-nya di depan, subjeknya di belakang. Jadi, did they play badminton 3 hours ago? Seperti itu. Jadi perlu diingat perubahan verb atau kata kerja dari verb 1 ke verb 2-nya itu intinya kalau misalnya ada did-nya dalam sebuah kalimat, verbs-nya harus pakai verb 1. Kalau misalnya tidak ada did, pakai verb 2. Itu khusus untuk grammar simple past tense ya. And tada, here's your today task. Ada 3 soal. Di sini ada kalimat positif, ada kalimat negatifnya, dan ada kalimat interrogatifnya. Kalian isi yang kosongnya ya. Okay, I think that's enough for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.